Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam live pembahasan soal-soal TKA matematika umum ya, atau matematika wajib. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir kemarin. Kita untuk matematika umumnya kemarin sampai nomor berapa ya? Sampai nomor berapa kemarin sih? Ini sudah. Yang sudah hadir silakan absen dulu ya teman-teman ya. Silakan absen dulu. Dan simak live KK sampai akhir, nanti biar teman-teman lebih paham lagi, lebih matang lagi persiapan TKA matematika wajibnya. Oke, kita kemarin ke nomor ini berarti ya, nomor 10. Iya, nomor 10. Kemarin 11 sudah. Nah, ini. Oke, sampai nomor 10 kita coba bahas nomor 10. Tapi jangan lupa teman-teman yang belum follow, silakan follow Les Privat Online terlebih dahulu ya, dan nyalakan notifikasi biar teman-teman nanti nggak ketinggalan kalau KK sedang live membahas soal-soal latihan TKA. Sambil menunggu teman-teman lain untuk bergabung, bantu KK juga untuk tap-tap layar. Dan untuk teman-teman yang sudah siap, silakan dicoba soal nomor 11 ini. Nanti kalau sudah ketemu, boleh ya tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kakak tunggu ya. Ini topiknya tentang apa ini, ada yang tahu? Pak Budi, seorang peternak sapi di Boyolali, memiliki sebuah kandang yang posisinya ada di titik A 3,2 dalam satuan kilometer ini ya. Ia memindahkan kandang tersebut sejauh 4 km ke arah timur dan 3 km ke arah utara untuk memperluas lahan. Setelah dipindahkan, kandang baru dibuat cerminan terhadap sumbu X agar posisinya berada di selatan desa. Nah, ini berarti topiknya tentang transformasi geometri ya. Subtopiknya adalah tentang pergeseran, karena tadi dikatakan soal kalau koordinat-koordinatnya itu digeser ya, memindahkan. Nah, ini sejauh 4 ke timur dan 3 ini berarti pergeseran. Kemudian nanti yang berikutnya ada pencerminan atau refleksi seperti itu. Yuk, siapa yang sudah hadir silakan komen dulu untuk absensinya. Yang sudah hadir siapa? Bantu untuk share live ini ke teman-teman kalian juga ya. Oke, ada yang sudah ketemu mungkin jawabannya untuk nomor 11 ini? Apakah sudah ketemu? Nesi ya. Oke, terima kasih untuk sarannya. Tapi saat ini les privat online baru tersedia untuk mapel matematika ya sayang ya. Jadi silakan disimak dulu yang matematika. Untuk biologi mungkin bisa ke sebelah boleh. Gimana, ketemu nggak nomor 11? Jawabannya yang mana? Nomor 11.
Kita bahas ya, kita bahas pelan-pelan. Nah, di sini teman-teman harus cari tahu atau menggambarkan dulu koordinatnya ya. 3,-2 itu kira-kiranya nanti gambarnya seperti ini. Koordinat kartesius. Maaf ya, ini kalau garisnya kurang rapi, miring-miring. Nah, koordinat pusatnya adalah 0,0. Kemudian mungkin di sini sumbu X, di sini yang tegak itu sumbu Y-nya. Maka titik A 3,2 min 2 1 2 3 min 2 itu berarti ke bawah ya, sumbu Y-nya ke bawah. Nah, ini min 1, di sini min 2. Jadi titik A adalah 3, min 2. Ya, paham ya sampai sini? Kemudian Pak Budi memindahkan kandang sejauh 4 km ke arah timur. Nah, dari sini teman-teman harus paham dulu nih, arah timur tuh ke sebelah mana, kanan atau kiri kah, kemudian utara selatan. Jangan sampai hilang arah ya. Timur itu berarti ke kanan, betul ya. Timur itu berarti ke kanan. Ke kanan berarti kalau 4 satuan ke kanan, maka titik A nanti jadilah di sebelah sini. Bentar. Nah, berarti ini kayak perpanjang lagi si sumbu X-nya biar nanti muat untuk panjangan. Nah, ini 4 satuan ke arah timur. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 ke timur itu nanti jadi 7 ya. 4, 5, 6, 7. Nah, di sini 7. Berarti titik A aksennya adalah titik 7, min 2. Betul ya? Ini tadi 3, min 2. A aksennya adalah 7, min 2. Yang digeser cuma kanan 4 satuan. Kemudian dilanjutkan dengan 3 km ke arah utara. 3 km ke arah utara. Jadi tadinya ke kanan atau ke timur ya, sebesar 4 satuan. Sekarang dilanjutkan 3 satuan ke utara. Berarti nanti jadi di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini. Angka di situ berarti berapa ini? Sumbu Y-nya berapa? Nah, di sini tadinya min 2 satuan digeser 3 satuan ke atas, maka menjadi min 2 tambah 3, yaitu 1 ya. Sehingga bayangan titik A aksen adalah 7,1. Ini tadi angkanya 7. Oke, jelas sampai di sini? Jelas ya. Sekarang setelah dipindahkan, kandang baru dibuat cerminan terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal ini ya. Ini sumbu X. Tadinya titik A double aksen adalah 7,1. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti bayangannya adalah, coba Kaika ganti cerminnya pakai warna hijau misalnya ya, pakai warna hijau. Cerminnya tuh sumbu X ini. Nah, inilah cerminnya. Maka nanti bayangan akhirnya akan selalu berjarak sama terhadap cermin, Kalau tadinya di sini 1 satuan, maka nanti ke bawah juga 1 satuan. Nah, sehingga bayangannya ada di sini. Ini biar tidak membingungkan, 7-nya kayak ganti ya. Sebentar, ini tadi ke arah gini, ini angka 7 tuh di sebelah sini. Ini 7 nih, ini 7. Nah, aduh malah jadi nggak kelihatan. Ini 7. Kemudian di sini sekarang ini tadi adalah A aksennya sudah betul ya. A aksen 7. Oke, berarti A
triple aksen sekarang ya. A triple aksennya adalah berapa koma berapa ini? 7, min 1. 7, min 1. Betul? 7, min 1 gitu ya. Paham nggak dari sini? Agar posisinya di selatan desa, betul ya? Yang ini kan kalau atas tuh utara ya, ke selatan berarti ke bawah. Ini tadi ke timur, ini ke barat gitu. Sesuai arah mata angin. Gimana? Aman sampai sini, teman-teman? Aman? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? 7, min 1 dari mana? Dari pencerminan si titik yang terakhir tadi. Titik yang terakhir tadi adalah titik A double aksen. Ini kita cerminkan. Dengan cerminnya adalah sumbu X ini. Nah, ini cerminnya. Sumbu X. Cerminnya adalah sumbu X. Maka nanti bayangannya kalau tadinya A double aksen di situ, A triple aksennya sekarang di sini. Dengan jarak yang sama-sama 1 terhadap sumbu X gitu. Kalau si absisnya atau X-nya sama. Sehingga di bawah satu satuan, Y di bawah satu satuan itu negatif 1. Sehingga koordinat A triple aksen atau bayangan akhirnya adalah 7, min 1 gitu. Oke, paham ya sampai sini ya. Sekarang kita cek pernyataan yang A. Pernyataan yang A, koordinat akhir. Oh, ini diminta satu jawaban saja ya. Koordinat akhir kandang berada pada titik berapa? Ya, berarti jawabannya yang mana? Yang B ya, 7, min 1. 7, min 1. Nah, ini jawabannya teman-teman. Apakah bisa dipahami untuk soal pertama kita ini? Ada yang mau bertanya mungkin? Silakan ya, kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Pokoknya Kak tunggu sampai kalian benar-benar paham. Kalau sudah paham boleh komen lanjut untuk kita menuju ke soal berikutnya. Lanjut. Sambil bantu tap-tap layar, coba sampai 1000 boleh? Bisa? Sampai 1000 ya, 1000 tap-tap. Dan jangan lupa yang teman-teman barusan bergabung silakan untuk follow dulu akun les privat online dan juga nyalakan notifikasi biar nanti teman-teman tidak ketinggalan kalau Kak Eka sedang live untuk membahas soal matematika seperti ini. Lanjut ya, Ezi ya, siap. Oke, kita menuju ke soal berikutnya teman-teman. Soal berikutnya. Nah, apa nih? Soal nomor 12. Soalnya kelihatan nggak sih? Apakah terlalu kecil? Coba, apakah terlalu kecil soalnya atau kelihatan? Di sini, coba Kak tebelkan lagi kali ya. Di sini 20 meter. Oh, tapi sudah ada keterangan di soalnya. Suatu pagi sebuah keluarga melihat balon udara warna-warni yang melayang di dekat rumah mereka. Mobil keluarga diparkir di depan rumah dengan jarak 20 meter dari pintu rumah. Ternyata balon udara tersebut terlihat tepat berada di atas mobil dengan ketinggian 15 meter dari permukaan tanah. Tentukan jarak sebenarnya antara rumah dan balon udara. Jarak sebenarnya antara rumah dan balon udara. Yuk, teman-teman ada yang mau mencoba mengerjakan soal nomor 12 ini terlebih dahulu? Ini topiknya berarti Pitagoras ya. Topiknya Pitagoras. Topik ini sudah pernah kalian pelajari sejak SMP. Pitagoras itu digunakan untuk menghitung jarak salah satu sisi jika diketahui bangunnya berbentuk segitiga tapi siku-siku. William jawab D. Oke. Kita bahas berarti ya, like-nya sudah 1000, oke. Kita bahas yuk. Untuk gambarnya, jadi tadi kan pintu rumah dengan mobil itu jaraknya 20. Pintu rumah dengan mobil jaraknya 20. Berarti ini
Nah, ini ya, ini 20, kemudian sama balonnya 15. Nanti yang diminta adalah jarak sebenarnya antara rumah dan balon, berarti yang sisi miring. Siku-sikunya ada di sebelah sini. Kalau kakak gambarkan ulang nih keadaannya seperti ini ya. Nah, ini rumah, ini mobil, dan yang atas balon. R untuk rumah, M untuk mobil, dan B untuk balon. Siku-sikunya ada di sebelah M di sini ya. Tadi dikatakan jarak pintu rumah dengan mobil 20 meter, kemudian jarak antara balon sama mobil itu ketinggiannya 15 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak antara rumah dan balon, berarti sisi RB ini yang ditanyakan, berapa meter gitu kan. Nah, bunyi dari Pitagoras adalah panjang sisi miring kuadrat suatu segitiga siku-siku adalah jumlah kuadrat sisi lainnya, sisi tegak lainnya. Jadi bisa kita tulis RB kuadrat sama dengan RM kuadrat ditambah BM kuadrat, seperti itu. Oke, berarti RB kuadrat 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Hasil akhirnya adalah 400 tambah 225 itu 625. Sehingga untuk mencari RB kita cari akar dari 625 yaitu 25, satuannya meter. Nah, 5 satuannya meter. Nah, seperti itu ya. Jadi betul sekali jawabannya adalah 25 meter yang opsi D. Nah, kalau teman-teman hafal bilangan triple Pitagoras akan lebih menguntungkan lagi buat teman-teman semuanya ya. Lebih menguntungkan, jauh lebih menguntungkan kalau kalian hafal bilangan triple Pitagoras. Yuk kita ingat-ingat lagi ya, bilangan triple Pitagoras itu salah satunya adalah 3, 4, dan juga 5. 3, 4, 5. Berarti ini juga berlaku kelipatannya. Kelipatannya misalkan kita kalikan 2 semuanya ya. Kalau kita kalikan 2 kan dapat 6. Kemudian 8, 5 kali 2, 10. Nah, kalau yang pertama ini tadi adalah bilangan triple Pitagoras, maka kelipatannya juga merupakan bilangan triple Pitagoras. Dan selanjutnya bisa kalian kalikan 3, nanti dapatnya 9, 12, satunya 15 gitu ya. Dan seterusnya gitu. Teman-teman ada yang tahu lagi nggak selain 3, 4, 5 itu berapa triple Pitagoras? Ayo, ada yang mau coba jawab pertanyaan KK triple Pitagoras yang lainnya? Atau yang paling sederhana dulu? Berapa? Ayo coba tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. 3, 4, 5, 9, 12, 15, betul. 9, 12, 15 itu salah satu triple Pitagoras juga, yang mana dia adalah kelipatan dari triple Pitagoras yang utama, yang paling sederhana itu 3, 4, 5. Nah, 9, 12, 15 hasil perkalian 3 gitu kan. Ada lagi nggak Rama? Yang lainnya coba. Yang lainnya 9, 12, 15 sudah. Berapa lagi yuk teman-teman, ada yang tahu? 5, 12, 13. Mantap nih Wisde, betul ya. 5, 12, dan juga 13. 5, 12, 13. Ini juga berlaku kelipatannya. Coba kalau kita kalikan 2. 10, 24, 26. Kalikan 3, 15, 36, 39. Dan seterusnya. Jadi berlaku kelipatan juga ya. Nah, kayak gitu. Ada lagi nggak? Masih banyak ya. 7, 24, dan 25. Betul sekali. Itu juga merupakan bilangan triple Pitagoras. Kalau kita kalikan 2 coba 14, 48, juga 50. Itu termasuk bilangan triple Pitagoras juga. Asalnya dia adalah kelipatan dari 7, 24, 25. Dan seterusnya gitu ya. Ada lagi yang bisa menyebutkan selain angka itu? 8, 15, 17,
Betul, mantap sekali. 8, 15, dan 17. Ini juga berlaku kelipatan ya, berlaku kelipatan. 16, 30, 34 dan seterusnya seperti itu ya. Gitu. Oke. 20. Berapa lagi nih? 24, 10, 26. Iya betul, itu tadi kelipatan dari 5, kemudian 12 dan juga 13 gitu ya. Gitu. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Terus lanjut lagi nih. Itulah tadi tipe-tipe bilangan triple Pythagoras. Oke, lanjut berarti ya. Aman, nomor 12. Boleh ajarin yang segitiga istimewa nggak? Masih belum paham. Segitiga istimewa. Segitiga istimewa tuh yang segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki, begitukah maksudnya? Ukurannya atau bagaimana? Oh, yang ukurannya ya. Oke. Ini. Nah, sudutnya misalkan sebelah sini ya. Sudutnya apa namanya? Alfa boleh? Nah, kalau sudut alfa di sebelah sini, maka sisi yang ada di depan sudut itu namanya sisi depan. Kemudian sisi yang paling panjang namanya sisi miring. Sedangkan sisi lainnya berarti sisi samping. Sisi tegak lainnya adalah sisi samping. Maka di sini berlaku perbandingan trigonometri ya. Sin, alfa. Sin itu perbandingan antara sisi depan dibanding sisi miring, sin demi, begitu ya. Untuk cosnya, cos adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, cos sami. Kalau tangen, perbandingan antara sisi depan dan sisi samping, tande sa. Maka akan berlaku untuk kebalikan sin. Kebalikan sin itu namanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba di komen. Kebalikan sin itu apa? Kebalikan itu seper maksudnya. Seper sin itu apa? Dan kebalikan cos apa? Kebalikan tangen, kot tangen ya. Kotan, berarti ini tinggal dibalik aja, samping dibagi depan. Tapi kalau kebalikan sin itu adalah kosekan. Nah, jangan sampai terkecoh dengan namanya cos terus dia ada hubungannya sama kosek, itu tidak, tapi sin itu kebalikannya kosekan, sedangkan kebalikan dari cos namanya sekan. Gitu ya. Berarti untuk yang kosekan tadi ini perbandingan sisi miring dengan depan. Dan juga sekan karena kebalikan kosinus, maka tinggal kita balik saja perbandingan miring dengan samping. Seperti itu ya. Itu untuk yang segitiga siku-siku. Nah, bagaimana untuk segitiga istimewa yang lain? Kalau yang di ini kan materinya materi SMA, kalau yang ini ya. Kalau yang SMP itu ada juga segitiga istimewa. Segitiga istimewa itu dibagi jadi segitiga sama kaki ya, sama sisi dulu. Kemudian segitiga yang sama kaki tapi yang 45 derajat, siku-siku sama kaki namanya ya. Siku-siku sama kaki. Apa mau dibahas juga yang ini? Siku-siku sama kaki? Dibahas nggak? Tapi ini materi SMP sebenarnya. Boleh, oke. Itu misalkan gini ya, yang segitiga sama sisi dulu deh, sama sisi. Nah, sama sisi. Berarti kan kalau sama sisi, ya sama sisi semua sisinya tuh sama panjang ya. Semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Dan masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Ini juga 60 derajat. Ini 60 derajat. Gitu. Semua sisinya sama panjang. Gitu. Ini A misalkan, di sini juga A, di sini juga A.
Nah, sekarang kalau KK bagi segitiga sama sisi ini menjadi dua bagian. Nah, ini dibagi pas tengah-tengah kayak gini. Maka nanti akan terbentuk segitiga siku-siku. Ya, yang kanan siku-siku dan yang kiri juga siku-siku. Nah, siku-sikunya istimewa. Kenapa istimewa? Karena nanti akan terbentuk siku-siku dengan sudut di sebelah sini 60 derajat. Ini siku ya. Dan di sebelah sini setengahnya 60, yaitu 30 derajat. Sehingga kalau tadi sisi miring A, maka sisi yang sebelah sini adalah setengahnya dari A ya, setengahnya dari ini. Berarti setengah A. Di sebelah depannya teman-teman bisa mencari pakai Pitagoras atau dengan perbandingan. Gitu. Ya, Pitagoras boleh, mau perbandingan trigonometri yang sudah kita dapat di atasnya ini tadi juga boleh gitu. Ya. Paham sampai di sini? Misalkan tapi kalau pakai ukuran sih gampang ya, tinggal Pitagoras aja teman-teman kalau pakai ukuran. Sedangkan untuk segitiga yang enggak istimewa, berarti teman-teman tetap menggunakan perbandingan trigonometri boleh, atau mungkin aturan sin dan juga aturan kosinus gitu ya. Oke, cukup ya. Untuk yang segitiga istimewa cukup. Biasa tuh ada soal gini, kayak apa coba? Oke, cukup ya untuk pengingat kita saja. Tadi matematika apa ya? Wajib apa lanjut ya? Kayaknya lupa. Oh, wajib, sorry. Ini matematika wajib. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya ya sekarang ya. Nomor berikutnya, nomor 13. Lanjut aja, sip Rama. Tapi bisa dipahami kan tadi penjelasan Kaika? Bisa dong. Bisa. Yuk, nomor 13 silakan teman-teman yang mau mencoba terlebih dahulu bisa nih. Oke. Kelihatan nggak tuh angkanya? Bisa ya. Ini Kaika berjelas lagi, angka di sebelah sini tuh 7. Ini angka 7, ini angka 12, ini angka 3 dan ini 5. Nah, gitu. Nanti yang diminta adalah daerah mana yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Ada 4 ini. Udah ditulis, mantap. Oke. Yuk, ada yang mau coba? Alvin menjawab C. Daerah 3. Ini ada cara cepatnya ya. Jadi teman-teman pantengin terus live KEK ini untuk mendapatkan cara cepatnya. Chandavin C, Dinda juga C. Yang lainnya gimana? Sepakat C juga? C. Semuanya C. Sebentar. Nah, kursornya suka gerak-gerak sendiri nih. Wow, oke. Ternyata banyak jawaban C. Apakah betul jawaban C? Nah, pakai cara biasa dulu atau langsung cara cepet nih teman-teman? Mau pakai cara yang mana? Cara biasa atau cara cepet? Belum sini materinya, belum sampai sini Rama. Masa kamu kelas berapa sayang? Ini tuh kelas 11 kalau nggak salah ya. Kelas 11. Cara cepat dua-duanya tuh. Peri cantik dua-duanya. Oke, siap dua-duanya ya, biar nanti teman-teman lebih paham lagi kenapa bisa didapatkan cara cepatnya itu gitu. Karena kalau kalian cuma hafal cara cepat tanpa tahu asalnya dari mana, itu bakal apa ya? Nggak terlalu nampol ingetnya tuh biasanya kayak gitu. Cara cepet dulu. Waduh. Oke ya, boleh. Cara cepet dulu. Untuk cara cepet ini teman-teman tinggal lihat tandanya saja ya. Tandanya saja. Ini terutama
khusus untuk sistem pertidaksamaan yang sudah ada gambarnya, dan gambarnya ini berada pada kuadran 1. Ini namanya kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Khusus untuk yang kuadran 1. Dilihat konsep ini. Nah, kalau ada suatu garis, kemudian ini tadi kuadran 1, maka kalau tandanya lebih dari, maka arsirannya ke daerah sana, ke daerah atas. Tapi sebaliknya kurang dari itu berarti ke arah sebelah sini. Nah gitu, paham nggak? Jadi untuk yang ke atas tandanya lebih dari, kemudian yang ke bawah tandanya kurang dari. Kayak gitu ya. Berarti untuk soal ini, soal yang pertama, ini kan tandanya, coba perhatikan tandanya itu lebih dari ya, lebih dari. Kemudian angkanya kan berarti harus milih nih, harus milih ya. Coba kita cari tahu satu aja yang persamaan 1 cukup, nanti yang satunya kan menyesuaikan, pasti satunya itu yang itu gitu. Sebentar, ini kenapa? Aku bantu tetap sampai penontonnya banyak, Kak. Oke, makasih ya. Makasih ya. Sebentar, ini kursor Kak Eka jalan-jalan sendiri nih, gimana nih? Oke, terima kasih ya yang sudah support Kak Eka. Ayo bantu untuk tap-tap dan follow-follow teman-teman. Share juga ke teman-teman kalian ya. Yuk, gini. Tadi kita bikin coba tabel bantuan dulu untuk yang pertama ini. Kalau X-nya 0 kan berarti 7Y sama dengan 35, maka Y-nya 5 ya. Kemudian gantian, kalau Y-nya yang 0 berarti 35 bagi 5 7. Nah, berarti garis yang pertama ini yang warnanya apa ini? Tosca. Yang warnanya Tosca ini berarti adalah yang melalui 0,5 dan juga 7,0. Garisnya berarti yang ini, betul. Sekarang fokus ke tandanya. Tandanya adalah lebih dari, berarti arsirannya nanti ke arah sana. Gitu kan, ke arah atas. Kemungkinannya adalah daerah 2 atau 3 gitu ya. Kemungkinannya daerah 2 atau 3. Jadi jangan pernah teman-teman milih yang daerah 1 maupun 4 gitu. Paham ya? Nah, setelah itu baru kita cari tahu yang garis satunya. Yang garis satunya itu pasti atau otomatis ya. Yang ini pasti otomatis yang garis kedua, yang ini. Ya kan? Sekarang lihat tandanya, fokus ke tandanya. Tandanya kurang dari, maka nanti arsirannya atau daerah penyelesaiannya pasti ada di bawah sini ya. Nah, dari arsiran yang pertama dan arsiran yang kedua teman-teman tinggal iriskan, cari irisannya atau apa namanya, intersectionnya ya, irisan. Berarti kemungkinan atau jawabannya atau daerahnya adalah daerah yang ke 3 gitu. Kalau kayak gambarkan nih, awalnya ini diarsir, ini ke atas, diarsir semua. Kemudian yang kedua kan tadi ke bawah, berarti kan gini ya, set. Nah, yang diarsir dua-duanya kan daerah ini, daerah 3 ini ya kan, daerah 3. Oke, paham? Ini daerah himpunan penyelesaiannya yang 3. Sehingga jawaban yang C. Jadi pakai cara ini teman-teman sudah bisa mengeliminasi jawaban yang salah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman milih yang itu. Gitu ya. Itu. Jadi perhatikan tandanya saja. Kalau ke sana itu lebih dari, ke sana tuh maksudnya ke atas. Kalau sebaliknya berarti tandanya kurang dari, kayak gitu ya. Oke, jelas? Bisa? Pertidaksamaan linier, betul, ini namanya pertidaksamaan linier. Ada yang mau bertanya dulu? Ini sudah soal ke berapa ya teman-teman ya? Mungkin ke 3 atau ke 4 mungkin. Iya. Gimana, ada yang mau bertanya dulu?
biar angkatan 2008 lulus alus. Ini soal ketiga mungkin ya, 3 atau 4 tadi. Ini belum ada di YouTube sih. Tapi nanti kakak usahakan ya, kakak usahakan live yang sudah kita pernah lakukan nanti kakak insya Allah upload ke YouTube ya. Daerah 3 kayaknya Cherry, betul. Betul. Masih ada yang jawab B. Abdillah, ayo sing eling ya. Coba. Aku bantu sampai 100 penonton. Oke, terima kasih Aisyah. Kayak ini masuk materi apa? Pertidaksamaan linier ya. Pertidaksamaan linier 2 variabel. Nei, Abdillah, ayo coba perhatikan lagi. Kamu kok masih jawabannya A ya? Coba, ini sudah paham betul atau belum ini? Nei sama Abdillah. Jadi buat K1 atau kuadran 1 kalau lebih dari sama dengan arsinya ke atas atau kanan, kalau kurang dari arsinya ke kiri atau ke bawah. Betul, seperti itu ya. Itu khusus kuadran 1. Tapi kalau kuadran lainnya paling aman teman-teman cek titik saja ya, cek titik. Oke, ya. Berarti yang kena arsir kedua-duanya, iya seperti itu, yang kena arsir kedua-duanya. Bisa ya. Cara 2 atau cara biasa. Cara biasa sebenarnya ini sih, tapi kan maksudnya kita kayak gambar ulang gitu kan. Caranya sebenarnya sama aja kayak gini, cuma kita bikin tabel bantuan juga untuk yang kedua ini. Nah, gini kan. Kalau X-nya 0, Y-nya 3, Y-nya 0, X-nya 12 gitu kan. Baru ketemu si garisnya. Jadi untuk yang pertama tadi kita gambar 0,5, 7,0 berarti ini, kemudian garis yang kedua 0,3, 12,0, garisnya di sana kita tarik garis lagi, terus diarsir sama sebenarnya kayak tadi. Untuk yang lebih dari ini ke sana, terus yang kedua kurang dari ke bawah, maka arsirannya yang diarsir dua-duanya yaitu yang kecil ini ya, yang berupa segitiga ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Cara panjangnya kita gambar ulang gitu. Kalau cara cepatnya ini tadi kita tinggal ambil salah satu pertidaksamaan untuk menemukan garisnya yang mana. Nah, kalau sudah perhatikan tanda pada tiap pertidaksamaan gitu kan. Pakailah tadi konsep yang ini gitu ya. Tabelnya tadi gimana, kenapa bisa 0 sama 7? Ganti aja, kalau X-nya 0 kan nanti dapatnya, kamu bacanya atas bawah ya, jangan kanan kiri. Karena yang namanya titik itu selalu pasangan X, Y gitu, X, Y. Jadi kalau kita ganti X-nya dengan 0 kan jadilah 5 kali 0 ditambah 7 kali Y sama dengan 35 gitu kan. Jadi 7Y sama dengan 35 dan Y-nya kita dapat 5. Nah, seperti itu. Ngisi 5-nya itu di bawahnya sini. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Begitu pula untuk yang Y-nya 0. Berarti yang diganti 0 adalah si Y-nya. Sebentar. Nah, berarti 5X. Aduh. Bentar. Sebentar. Ini kok menutup sendiri. Tolong. Nah, bisa dilanjut ya. Konten low visual quality of static. Masa yang begini kena pelanggaran sih TikTok, yang bener aja lu. Kebangetan dah. Lanjut. Oke, lanjut nomor 14, silakan. Nah, ini dia. Nomor 14. Silakan dicoba terlebih dahulu. Apakah ini nge-lag? Kok? Oh, enggak bisa.
Lanjut. Tabelnya tadi gimana? Oh, itu nih yang tadi ya. Paham ya? Terima kasih sama-sama. Syarat pertidaksamaan itu harus yang gimana, Kak? Aku lupa pas pelajaran ini. Pertidaksamaan syaratnya apa itu? Pertidaksamaan itu cuma ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari ya, pakai sama dengan. Lebih dari atau lebih dari sama dengan, atau juga kurang dari, bisa juga kurang dari sama dengan. Jadi tidak ada syarat khusus. Ciri-ciri dari pertidaksamaan tuh ada tanda ketaksamaannya itu tadi ya. 1 dan 2 benar kata Abdillah. Oke. Yo teman-teman bantu untuk tap-tap dulu dong. Boleh ya sampai 6100 bisa? 6100 gampang banget mesti. Oke, sudah. Kakak nggak muluk-muluk kok. 14. Dalam sebuah perpustakaan sekolah, rata-rata jumlah buku yang dipinjam 25 siswa pertama adalah 4 buku. Kemudian ada 5 siswa tambahan yang meminjam buku sehingga rata-rata pinjaman seluruh siswa menjadi 4,5 buku. Ini konsepnya tentang rataan gabungan gitu ya, rataan gabungan. Rataan gabungan di sini total semua siswa berapa? 30 ya. Jadi 30 rata-rata 30 siswa itu 4,5 berarti 30-nya dikalikan dengan 4,5. Tuh kan. Tap layar sentuh. Sebentar ini. Please. Kenapa sih ya? Kursornya tuh suka loncat-loncat, nggak tahu kenapa ini. Sebentar ya teman-teman ya, mohon ditunggu dengan sabar. Mohon ditunggu. Nah, berarti 30-nya dikalikan dengan 4,5. Nanti akan sama dengan rata-rata 25 siswa. 25 siswa dikali berapa itu? 4 ya. Ditambah dengan 5 siswa tambahan. 5 siswa tambahan yang rata-rata peminjamannya nggak tahu, berarti 5 kalikan X. Nah, kayak gitu aja. Ini kenapa di atas ya angkanya? Ya sudah, tidak apa-apa. Aslinya kan sebenarnya gini ya, 4,5 sama dengan gitu kan, aslinya begini, terus per 30 rataan gabungan tuh seperti itu. Rataan gabungan berarti yang 30 orang tadi sama dengan rata-rata kelompok yang pertama 25 orang tadi dikali 4 ditambah rata-rata kelompok yang kedua dikalikan 5 orang dibagi seluruh orang gitu. Terus kalau dikali silang kan jadilah 4,5 kali 30 sama dengan 100 ditambah 5x. Ini tuh berapa? 135 ya, 135, betul? 135 sama dengan 100 ditambah 5x sehingga 5x sama dengan 35. Maka x-nya adalah 7. Jadi rata-rata 5 orang siswa tambahan tadi adalah minjem 7 buku gitu. Tentukan semua pernyataan berikut benar mengenai. Nah, pernyataan 1, jumlah buku yang dipinjam oleh 5 siswa tambahan adalah 25 buku. Berarti salah ya. Harusnya berapa? Harusnya 7. Kakak salah hitung nggak nih? Coba bantu koreksi ya teman-teman ya. Jadi yang pernyataan 1 salah. Pernyataan kedua, rata-rata buku yang dipinjam oleh 5 siswa tambahan lebih dari 4 buku. Ya betul, karena 7 itu lebih dari 4. Kata-katanya di sini lebih dari, berarti betul. Jumlah buku paling banyak yang mungkin dipinjam seorang siswa tambahan lebih dari 6 buku. Gimana nih? 7 itu lebih dari 6, betul juga. 7 itu lebih dari 6, jadi betul.
Pernyataan ketiga betul. Pernyataan keempat, jangkauan atau range pinjaman 5 siswa tambahan bisa saja hanya 1 buku. Oh, sebentar. Perlu cek lagi. Gimana, Finik? Dalam sebenarnya rata-rata jumlah adalah 4 buku. Kemudian 5 siswa tambahan yang minjem seluruh. Kemudian ada 5 siswa tambahan yang meminjam buku sehingga rata-rata peminjaman seluruh 30 siswa jadi 4,5 buku. Jumlah buku yang dipinjam 5 siswa tambahan adalah 25. Oh, ini tuh satu orangnya ya. Satu orang itu rata-ratanya 7 gitu kan ya. Oh iya, oke. 7 itu untuk satu orang. Jumlah buku yang dipinjam oleh 5 siswa tambahan adalah 25 buku. Berarti kalikan 5 ya. Sebentar. Berarti coba ulang lagi ya. Kita ulang lagi teman-teman. Karena ternyata ini tadi 7 ini adalah rata-rata ya, rata-rata yang dipinjam 5 orang tadi ya. Rata-rata untuk satu orangnya berarti gitu. Rata-rata per orangnya itu minjemnya 7 gitu. Ini per orang. Sebentar. Nah, ini tuh per orang. Per orang atau per siswa gitulah ya. Berarti pernyataan yang satu jumlahnya 35 karena 7 kali 5 gitu ya. Jadi 7 kali 5 hasilnya 35. Berarti ini salah ya karena di sini 25. Yang kedua, rata-rata buku yang dipinjam oleh 5 siswa tambahan lebih dari 4 buku. Betul ya. Rata-rata buku yang dipinjam siswa lebih dari 4 buku betul. Karena 7 itu lebih dari 4 buku ya. 7 itu lebih dari 4. Pernyataan kedua betul. Kemudian pernyataan ketiga, jumlah buku paling banyak yang mungkin dipinjam seorang siswa tambahan lebih dari 6 buku. Paling banyak 7 seharusnya ya. Paling banyak 7. Jangkauan range peminjaman 5 siswa tambahan bisa saja hanya 1 buku. Bisa saja hanya 1 buku. Berarti yang pernyataan keempat betul atau salah ini pernyataan keempat? Abdillah, 25 dibagi 7. 25 dibagi 7. 1, 2, 3. 7 kali 5. Kalian jawabnya yang mana tadi? Ada yang 1, 2, 3, ada yang 2, 3. Pernyataan 3 nggak benarkah? Karena lebih dari 6 buku. Jumlah buku paling banyak yang mungkin dipinjam lebih dari 6 buku. Paling banyak tuh 7 ya, paling banyak 7. Rata-ratanya 7. Gimana tuh? Bisa saja hanya 1 buku. Kalau yang pernyataan keempat masuk akal nggak nih? Misalkan gini, jangkauan kok bisa cuma 1? Jangkauan kan data terbesar dikurangi data terkecil ya. Berarti misalkan yang terbesar itu terbesar berapa ya? Kalau jangkauannya 1, berarti kemungkinannya kan selisihnya 1. Lu sebentar. Jadi pusing sendiri ini muter-muter. Yang penting rata-ratanya 7. Rata-ratanya 7. 7. 6, 5, 4, 3. Kalau kayak gini jangkauannya 4. Nah sekarang biar jangkauannya 1 bagaimana berarti? Biar jangkauannya hanya 1. 7
bagi 25. Sebentar, Kak malah jadi pusing sendiri nih. Ada yang bisa mau menjelaskan ini? Apakah pernyataan 4 ini benar atau salah? Rata-rata 7 ya. Tujuh lebih dari 4 tadi benar ya. Jumlah buku paling banyak mungkin dipinjam adalah lebih dari 6 buku. Lebih dari 6 buku. Kalau rata-ratanya tadi 7, berarti bisa jadi ada kemungkinan satu siswa itu minjem lebih dari 6 ya. Misalkan nih, 4 siswa itu cuma minjem 1, yang pernyataan 3 dulu. 4 siswa minjemnya cuma 1. 1. Berarti kan sisanya 31 ya, siswa kelima itu 31. Nah gini, berarti paling banyak bisa jadi 31, lebih dari 6 buku berarti benar ya. 31 itu lebih dari 6, betul kan? Ini misalkan yang keempat orang tuh minjem bukunya cuma 1, kemudian yang terakhir 31. Nah kayak gitu ya. Jadi yang pernyataan ketiga betul, kemudian yang pernyataan 4, pernyataan keempat ini jangkauan atau range-nya peminjaman 5 siswa tambahan bisa jadi hanya 1 buku. Sedangkan tadi kita tahu jangkauan adalah selisih nilai maksimal. 5 orang itu minjemnya sebanyak, sebentar. Kenapa hilang lagi? Nah, nge-lag nggak? Sekarang misalkan yang 4 orang siswa itu pinjam bukunya gini, X, kemudian X lagi, 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhir misalkan X plus 1 gitu kan, karena biar ini kalau kita selisihkan itu 1, karena harus jangkauannya itu 1 gitu kan. Coba, mungkin nggak ini? Kalau kita jumlahkan, jadilah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5X tambah 1 ya, 5X tambah 1. Jumlah bukunya harus 35. Nah, 5X sama dengan 34, sehingga X-nya 34 bagi 5 atau 6,8. Padahal teman-teman tahu ya, teman-teman tahu jumlah buku itu kan harus bilangannya bilangan bulat ya. Harus bilangan bulat. Ini tadi 6,8 kan nggak mungkin. Jadi yang pernyataan keempat itu salah. Nah, alasannya dari situ ya. Alasannya dari situ. Gimana? Paham nggak? Sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? D salah. Iya, D salah. Paham ya? Jov, tadi ini adalah pemisalan saja karena kalau jangkauannya 1, maka data pertama haruslah X, data terakhir harus X plus 1 gitu, biar selisihnya 1. Ya. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Iya, jadi yang benar hanya pernyataan 2 dan 3 saja ya. Oke. Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Range itu maksudnya gimana? Oh, range. Range itu ini. Range itu jangkauan ya. Jangkauan atau range. Atau jangkauan itu rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, ini tuh harus 1 katanya si pernyataan keempat. Berarti kan datanya harusnya seperti ini ya. Memisalkannya X yang dipinjam orang pertama sebanyak X, yang dipinjam orang kedua 3 dan keempat juga X, kemudian yang dipinjam orang kelima adalah X plus 1. Nah, kayak gini kan. Terus si totalnya ini haruslah 35 karena harus sesuai sama pernyataan yang ini 1 ini tadi ya. 7 kali 5 kan 35 tadi. Kita dapatnya gitu karena per orangnya minjemnya 7 padahal ada 5 orang tambahan gitu kan. Jadi 7 kali 5.
Nah, kalau kita jumlah-jumlah 5x tambah 1 ketemunya harus 35, maka kita dapat X-nya tuh pecahan 6,8. Padahal kan jumlah buku harusnya bilangan bulat. Seharusnya jumlah buku itu bilangan bulat. Jumlah buku itu bilangan bulat. Nah, gitu ya. Paham ya, mengerti. Oke, 35 dari mana? 35 itu dari 7 dikali 5, di mana 7 tadi adalah ini. 7 tadi adalah banyaknya satu orang meminjam. Gimana sih kata-katanya? Banyaknya pinjaman buku untuk satu orang. Nah, gitu. 7 ini adalah banyaknya pinjaman per orang untuk satu orang. Padahal yang tambahan tadi ada sebanyak 5 siswa. Mana tadi ya? 5 siswa tambahan. Nah, ini nih katanya 5 siswa tambahan. Makanya jumlah buku yang dipinjam sama 5 siswa tambahan tadi adalah 7 kali 5, yaitu 35. Oke, begitu ya. Kita lanjut. Atau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita ke nomor 15? Sambil teman-teman bantu KK untuk tap-tap layar ya. Boleh sampai 10.000 boleh? Mengerti, oke. Ayo bantu tap-tap layar dan juga follow akun Les Privat Online untuk dapatkan pemberitahuan. Silakan aktifkan notifikasinya. 1 dari mana? 1 yang mana ya? Ini yang pernyataan keempat kan? Pernyataan keempat kan jangkauan atau range-nya bisa saja hanya 1 buku gitu kan? Katanya bisa saja hanya 1 buku. Padahal kenyataannya kalau range-nya 1, kita dapat jumlah bukunya itu bukan bilangan bulat gitu. Oke, lanjut. Atau ada yang masih mengganjal mungkin? Asep paham, good job. Oke, terima kasih yang sudah kirim-kirim. Ada Poji, Ezi, dan juga Dahlia. Terima kasih. Range itu adalah jangkauan, yang mana rumusnya adalah data paling besar dikurangi data paling kecil gitu ya, Serena ya. Tapi gimana kalau angkanya nggak 7 semua? Gimana jumlahnya pasti 35? Kita sudah bisa memastikan sih per orang itu rata-rata meminjamnya adalah 7. Rata-rata meminjamnya adalah 7 gitu. Berarti kan totalnya atau jumlah buku yang dipinjam 5 siswa tambahan tadi pasti 7 kali 5. Gitu ya. Oke, aman teman-teman? Aman. Jangkauan, betul. Aman ya? Aman belum nih? Kok kayaknya masih ragu-ragu kalian? Aman. Bisa kita lanjut ke nomor 15? Next, oke. Ya. Mana nih tab layarnya sampai 10.000 ya teman-teman ya. Baru kita bahas untuk nomor 15. Nomor 15 ini temanya atau topiknya adalah tentang apa nih ya? Proyeksi. Silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk nomor 15. Mana yang benar, mana yang salah. Sebuah peta berukuran 40 kali 30 diproyeksikan ke layar ukuran 4 kali 3. Titik pusat peta berimpit dengan titik pusat layar. Sehingga sistem koordinat 0,0 berada di tengah layar dan juga tengah-tengahnya peta. Oke, pada peta posisi sebuah taman kota terletak 10,5. Peta diproyeksikan secara proporsional ke layar. Tentukan benar atau salah. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu nomor 15 sambil bantuannya untuk tap-tap layar sampai 10.000 boleh ya. Nomor 15. Nomor 15.
Jangan lupa untuk minum ya, Kak izin minum dulu. Suaranya mulai hilang ini. Kalian jangan lupa minum, karena minum itu penting juga untuk menghidrasi tubuh kalian. Ada yang sudah ketemu mungkin untuk apa ini? Kok dari tadi? Sebentar. Ini apa sih? Kok muncul kayak ginian? Udah 10K, yuk jelasin. Bener nggak sih? Coba ya, kita bahas yuk teman-teman. Ukuran pada peta tadi 40 kali 30 cm. Yang ukuran layar 4 meter kali 3 meter. Berarti cara menghitung skala adalah jarak pada peta JP dibagi jarak sebenarnya gitu ya. Kalian ingat segitiganya aja, segitiga untuk menghitung. Sebentar, ini yang bawah mana nih? Nah, ini kalau kita mau cari skala, itu kan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, segitiganya seperti ini ya. Begitu pula kalau kalian mau mencari jarak pada peta, berarti skala kalikan jarak sebenarnya. Kalau mau mencari jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dibagi skala. Intinya kalau atas bawah itu pembagian, tapi kalau sejajar itu berarti per kalian. Seperti itu. Kita ambil satu unsur saja ya, misalkan panjang sama panjang, lebar sama lebar gitu, tidak usah dua-duanya. Nah, berarti panjangnya saja ya 40 cm dibanding 4 meter. Satuannya harus kamu samakan dulu teman-teman. Meter ke senti itu berarti dikali 100, betul? Jadi 40 sama dengan ini, 40 dibagi 400. Nah, sederhanakan, dibagi 40 ini 1, bagi 40 10, sehingga betul sekali skalanya adalah 1/10 atau ditulisnya nanti 1/10. Nah, kayak gitu. Jadi pernyataan A benar. Pernyataan A kita contreng yang benar. Sekarang kita cek untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua, koordinat bayangan taman kota di layar adalah 2,1. Betul nggak ya? Coba. Tadi posisi taman kotanya mana? Taman kotanya posisinya ini 10,5 dalam satuan senti. Nah, skala perbesarannya kan 10 kali ya, 10 kali lipat. Berarti nanti teman-teman bisa dapatkan T aksennya dengan cara kalikan 10. Masing-masing kalikan 10. Berarti nanti untuk yang apa nih? Kalikan aja langsung ya. 10 kali 10, terus 5-nya kali 10 juga. Tapi ini satuannya tadi dalam senti gitu kan. 100 sama 50 ya. Karena ini masih senti, kalau kita ubah ke meter, karena di soal di sini meter, senti ke meter dibagi 100, jadi ini 1 dibagi 100, ini setengah. Setengahnya boleh pakai coba lihat. Oh, di situ salah berarti ya. Seharusnya 1,5 meter, bukan 2,1, bukan ya. Jadi pernyataan yang B ini salah. Paham sampai sini, teman-teman? Aman? Sekarang atau ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Lanjut ya. Ke pernyataan ketiga, jangkauan koordinat titik di layar adalah -2, -1,5 hingga 215 meter. Oke. Jangkauan ya.
Kalau 0,0 itu ada di tengah-tengahnya layar, berarti ini ya, paling gampang kita gambar dulu kali ya. Paling gampang kita gambar. Misalkan anggaplah koordinat kartesius saja. Koordinat kartesius kemudian ukurannya 4 kali 3 meter. Jadi panjangnya 4, berarti ini 22 gitu.